Baik, perkenalkan nama saya Famil Givari dari kelas D4 TI 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek dan arsitektur sistem analitik yang saya kembangkan, yaitu end-to-end machine learning peopling health diagnosis analysis, atau yang saya beri nama SIMScan. Itu gejala penyakit. Ini adalah sebuah pipeline AI modern yang dirancang untuk prediksi penyakit secara cepat dan akurat berdasarkan gejala yang diinputkan. Sebelum kita masuk ke bagian sistem ini bekerja dari hulu ke hilir, kita harus membedah terlebih dahulu bahan baku utamanya, yaitu datanya. Sebuah sistem machine learning tidak akan ada nilainya tanpa data yang valid. Data utama yang saya gunakan bersumber dari data Kaggle dengan nama dataset SIMScan, yaitu data gejala ke penyakit. Dataset ini sangat komprehensif dan terinspirasi dari dunia medis nyata. Terdapat pemetaan lebih dari 200 gejala Simpson ke 100 penyakit yang didapat dari diagnosa. Jika kita lihat dari seluruh filenya, itu disease and symptoms. Data ini menggunakan indikator gejala berbasis biner, di mana angka 1 berarti gejala tersebut adalah present dan angka 0 berarti tidak ada, yang kemudian dipetakan ke label penyakit target. Dataset ini memiliki tingkat usability atau kebergunaan yang sangat tinggi di angka 9,41%, sehingga bersifat publik atau domain lisensi dan aman untuk dikembangkan menjadi aplikasi berbasis data science dan layanan kesehatan. Oke, dari data mentah yang saya informasi inilah saya akan membangun sebuah sistem utuh yang terbagi menjadi 8 stage. Mari kita bedah alur sistemnya satu persatu. Yang pertama itu adalah input data acquisition, pengambilan data. File Kaggle sebesar 46 MB terdiri dari beberapa file CSV, mulai dari data gejala penyakit, deskripsi, diet, obat, hingga pencegahan. Namun dalam membangun software bersifat produksi, baca data langsung dari file CSV statis itu sangat tidak efisien. Jadi saya lakukan dengan mengimpor seluruh file CSV yang tadi sudah diunduh dari Kaggle ke basis data nasional MySQL menggunakan XMPP, dan juga saya membuat database bernama DB SIMScan untuk outputnya. Tujuan agar ekosistem data ini menjadi terpusat, dinamis, dan siap menampung penambahan data rekam medis baru di masa depan tanpa merombak sistem. Lanjut ke stage 2, yaitu processing and cleaning. Di sini saya mulai menggunakan Python untuk menarik data dari MySQL. Tadi saya menggunakan pustaka
SQL semi sebagai konektornya dan Pandas untuk manipulasi data frame-nya. Tahapan inti dari split dataset ini pemisahan data. Saya memecah data besar tadi, yaitu dari sumbu utama X fitur gejala 200 fiturnya, dan Y target penyakit dari 100 labelnya. Proses pemetaan ini wajib dilakukan untuk memastikan data yang akan diproses oleh mesin nantinya benar-benar terstruktur dan bersih. Kita lanjut ke stage 3, yaitu normalisasi data. Ini adalah tahapan yang paling krusial dalam menyelamatkan aplikasi dari error atau redundancy, yaitu tahap normalisasi fitur. Faktorisnya bedah struktur kolom bawaan dari Kaggle. Format penulisan namanya sangat komprehensif ya. Ada yang diawali huruf kapital seperti SIM1, Itching, Skin, dan lain-lain. Di dalam machine learning, perbedaan kapitalisasi teks kecil apapun akan menyebabkan sistem crash. Error spesifik yang muncul adalah value error, di mana model gagal mencocokkan data latih dengan data input dari user data. Untuk mengatasi sistem ini secara permanen, saya menerapkan proses normalisasi menggunakan fungsi lower pada sistem. Fungsi ini memaksa seluruh nama, kolom, dan nilai data menjadi huruf kecil. Standarisasi nama kolom. Hasil normalisasi ini kemudian dipetakan rapi menjadi tabel-tabel di MySQL, seperti tabel gejala, tabel penyakit, master, tabel obat, dan sebagainya. Setelah disahkan sepenuhnya, lanjut ke dalam stage 4, yaitu exploration data analysis idea. Di stage 4 kita masuk ke exploration data. Sebelum membiarkan algoritma, kita harus memahami anatomi datanya terlebih dahulu. Cara visual, saya merancang 3 metrik analisis data, yaitu heat map, korelasi gejala, menggambarkan hubungan antar gejala dari G1 hingga Gn dengan skala korelasi 1 min 1.0 hingga 1.0. Ini membantu kita melihat gejala mana yang lebih sering muncul secara bersamaan. P-chart memvisualisasikan distribusi penyakit seperti flu, migrain, diabetes, fatigue, hingga panic disorder untuk melihat keseimbangan porsi data. Metric static real time, itu sistem dapat menghitung bahwa saat ini kita memproses total 12.084 total records dengan rata-rata kemunculan 7.736 dengan gejala per kasus. Pemahaman poin ini penting agar AI dapat dibuat tidak bias. Kita lanjut ke stage berikutnya, yaitu feature engineering and validation.
Sebenarnya disinilah jembatan antara manusia dan mesin dibangun. Ketika pengguna menginputkan gejala melalui multistage, misalnya memilih healthcare, cloud virtual system akan memfasilitasi secara ketat menggunakan fungsi model fitur names ini untuk memastikan fitur input user sama persis dengan struktur yang dipelajari model. Selain gejala bawaan, saya menambahkan input tambahan berupa data fisik numerik, umur contoh 26 tahun, dan suhu tubuh. Contoh input yang dari variabel 37 derajat Celcius. Seluruh input yang kompleks ini kemudian dikonversi oleh sistem menjadi fitur vektor final yang bentuknya array biner seperti 10101. Vektor matematis inilah yang akan diproses oleh machine learning. Kita akan lanjut ke stage 6, yaitu multi-learning. Machine learning yang dibuat oleh saya itu random forest ya. Random forest sangat kuat dalam menangani kerumitan dan variasi gejala. Dan yang kedua juga saya menggunakan XGBoost, algoritma boosting yang luar cepat dan presisi untuk membedah data yang koheren terlihat. Saya melatih keduanya menggunakan library scikit-learn, XGBoost, dan Pandas. Setelah model ini pintar mengenali pola penyakit otak algoritma ini, saya ekspor ke dalam file ekstensi PKL. Nah, PKL inilah bernama model penyakit PKL agar disimpan digunakan secara portable dan bisa digunakan kembali. Selanjutnya kita lanjut ke stage 7, yaitu model evolution and optimization. Mengambil keputusan akhir, yaitu saya menggunakan teknik kalkulasi probability scoring, solve voting alih-alih main tebak-tebakan. Sistem menghitung probabilitas matematis. Misalnya, jika model random forest memprediksi suatu penyakit dengan probabilitas 0.12, lalu XGBoost memberikan probabilitas 0.8, sistem akan menghitung rata-rata dan menghasilkan skor probabilitas akhir 0.10. Teknik soft voting ini dijamin menghasilkan prediksi yang jauh stabil dan minim bias. Selain evaluasi model, saya juga melakukan optimasi sistem aplikasinya, yaitu chasing streamlit. Chasing streamlit saya menggunakan stage result untuk load model secara instan dan stage data untuk load dari MySQL. Hasilnya, waktu muat loading aplikasi menjadi sangat cepat secara signifikan. Untuk optimalisasi selesai, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu output ya, prediksi dari hasil learning dihasilkan proses outputnya
itu sangatlah gampang. Pengguna hanya perlu memilih keluhan di kolom multiseg, misal headache, fever, cold, fatigue, lalu memasukkan umur dan suhu tubuh. Saat tombol didiagnosa ditekan, seketika sistem akan mengeluarkan hasil akhir. Dalam contoh ekstraksi di layar, aplikasi mengeluarkan diagnosa rhinitis dengan metrik transparansi confidence 46,88%. Hasil prediksinya berjalan cepat, akurat, dan dapat dipercaya juga. Sebagai kesimpulan, aplikasi proyek seperti ini membuktikan bahwa sebuah dataset statis dari Kaggle dapat direkayasa sedemikian rupa menjadi ekosistem aplikasi berprediksi medis end-to-end dengan pengolahan basis data yang baik agar tidak terjadi redundancy atau mengenai error mismatch lewat normalisasi, hingga penerapan gabungan AI sebagai soft coding. Kita bisa menghasilkan alat bantu discussion support yang mampu memberikan diagnosa awal secara efisien dan real time. Sekian presentasi dan demonstrasi alur sistem dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya.